Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Untuk selanjutnya pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Dadapsari Surakarta, Ibu Sri Nani SPD, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Dadapsari Surakarta. Sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, 2 presentasi peserta orientasi P3K, 3 sesi tanya jawab, 4 penandatanganan berita acara, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita buka acara dengan menundukkan kepala bersama-sama untuk berdoa agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Yang selanjutnya yaitu presentasi peserta orientasi P3K yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Muhammad Reza Pratama SPD. Kepada Bapak Reza Pratama SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Dadapsari, Ibu Sri Nani SPD, dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Dadapsari. Ya, di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai etika dan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K dengan judul yang saya buat, upaya peningkatan kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan di SD Negeri Dadapsari Kota Surakarta. Ini profil dari saya. Nah, berikut ini profil dari Kota Surakarta. Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini visi Kota Surakarta. Visi RPJPD Kota Surakarta tahun 2005 tahun 2025. Surakarta kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera. Berdasarkan daerah Kota Surakarta nomor tahun 6 tahun 2021, visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2001 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Berikut ini profil dari SD Negeri Dadapsari yang beralamat di Berikut profil sekolah SD Negeri Dadapsari beralamat di Kota Surakarta, Jalan Sungai Indragiri nomor 6 RT 3 RW 3 Sangkrah, Kecamatan Pasar Kiluang, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
Visi SD Negeri Dadap Sari mencetak pemimpin bangsa di masa depan yang jujur, berakhlak mulia, berdisiplin dan nasionalis, serta memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Berikut rencana hasil kerja unit kerja SD Negeri Dadap Sari, jabatan guru PJOK. Identifikasi isu ya. Nomor 1, kurangnya kesadaran siswa tentang membuang sampah pada tempatnya. 2, rendahnya kemampuan untuk membedakan sampah organik dan sampah non organik. 3, kurangnya kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan di sekolah. Isu yang diangkat: meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan. Gagasan yang diangkat: upaya peningkatan kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan di SD Negeri Dadap Sari. Kegiatan 1, menyusun rencana dan mengadakan sosialisasi tentang kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Pengadaan tempat sampah organik dan non-organik. Melakukan konsultasi, diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru terkait dengan kegiatan Jumat Bersih, yaitu kerja bakti. Output atau hasil tahapan kegiatan. Kegiatan berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan bisa membedakan antara sampah organik dan non-organik dalam gerakan Jumat Bersih. Kegiatan 2, menganalisis alasan kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan dalam membuang sampah pada tempatnya. Melakukan observasi pada seluruh peserta didik. Output atau hasil tahapan kegiatan: peserta didik sudah bisa memilah sampah organik dan non-organik. Peserta didik mempunyai kesadaran yang tinggi tentang membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ketiga, pengadaan tempat sampah organik dan organik. Mempersiapkan tempat sampah organik dan non-organik di setiap depan kelas. Output atau hasil tahapan kegiatan: peserta didik sudah bisa membuang sampah pada tempatnya. Pengadaan tempat sampah organik dan non-organik dengan disediakan tempat sampah khusus organik dan anorganik. Peserta didik dapat membiasakan membuang sampah pada tempatnya, dapat juga memilah dan menyesuaikan sampah organik dan anorganik sehingga sampah dapat terorganisir dengan baik. Kegiatan keempat, mendampingi siswa dalam melaksanakan kegiatan Jumat Bersih, yaitu kerja bakti bersama warga sekolah. Menyampaikan tentang kegiatan program Jumat Bersih pada peserta didik. Melaksanakan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Output atau hasil tahapan kegiatan: peserta didik antusias dan semangat dalam kegiatan kerja bakti. Kegiatan Jumat Bersih dan kerja bakti. Dengan diadakan kegiatan Jumat Bersih, dapat peserta didik lebih belajar dan semakin paham tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Di sisi lain, kegiatan
kerja bakti juga dapat menumbuh kebersamaan, kerukunan, dan membangun kepedulian. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan di SD Negeri Dadap Sari. Guru meminta kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat, memotivasi kepada peserta didik agar lebih bersemangat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Output atau hasil tahun kegiatan: peningkatan kesadaran peserta didik dan semua warga sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Peserta didik lebih termotivasi agar lebih semangat dalam menjaga kebersihan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Memasang peringatan: dengan memasang peringatan pada tembok di sekolah juga dapat membiasakan peserta didik untuk menjaga agar tidak mencoret dan mengotori tembok sekolah. Kontribusi terhadap visi dan misi. Kegiatan ini selaras dengan sejalan dengan visi misi SD Dadap Sari, yaitu mencetak generasi berakhlak mulia, bertakwa, berilmu, terampil, cerdas, berbudaya, dan berkarakter, serta sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu membudayakan hidup bersih, sehat, rapi, dan indah lingkungan sekolah. Rencana kerja menengah 1 tahun ke-1, membuat program yang dapat meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan di SD Negeri Dadap Sari, Kota Surakarta. Terbentuknya program dalam peningkatan kesadaran akan kebersihan lingkungan. Dengan penerapan program tersebut, nilai bahan berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan ini selaras dengan visi SD Negeri Dadap Sari, yaitu tercipta peserta didik yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan misi sekolah, yaitu membudayakan hidup bersih, sehat, rapi, dan indah lingkungan sekolah, menciptakan kerjasama baik di antar warga sekolah. Tahun kedua, pembuatan penyediaan tempat organik dan non-organik di setiap kelas. Tersedia tempat sampah organik dan non-organik di setiap kelas dapat merangsang peserta didik untuk lebih bisa menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini selaras sejalan dengan visi. Lanjut aja. Lanjut aja. Tahun ketiga, pembuatan bank sampah diletakkan di samping kolam ikan lele, berkolaborasi dengan peserta didik. Peserta didik dapat memanfaatkan limbah sampah menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Tahun keempat, membuat mading tentang program kebersihan lingkungan, membuat poster yang berisi slogan tentang kebersihan lingkungan. Tahun kelima, Adiwiyata, mengikuti lomba Adiwiyata. Kesimpulan, dengan kegiatan ini pula diharapkan peserta didik menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan juga memilah sampah yang akan dibuang. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta
sesuai dengan misi SD Negeri Dedapsari, yaitu melaksanakan kegiatan agama secara terprogram, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif, menciptakan peserta didik yang unggul dalam prestasi, menciptakan disiplin antar warga sekolah, menciptakan kerjasama yang baik antar warga sekolah, membudayakan hidup bersih, sehat, rapi, dan indah di lingkungan sekolah. Saran kita sebagai pendidik di depan dapat menjalankan tugas baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Melihat dari rencana tersebut, diharapkan dalam upaya peningkatan kesadaran tentang kebersihan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah, dapat terrealisasi sehingga dapat segera diterapkan ke peserta didik. Dan semoga dapat terlaksana kegiatan kebersihan lingkungan dan berpihak pada murid sebagai wujud implementasi dari Merdeka Belajar. Baik, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sesi presentasi seminar hasil laporan orientasi P3K oleh Muhammad Reza Pratama SPG. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi kali ini kita akan membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo silakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrin Desyukianti. Saya ingin bertanya terhadap Bapak Reza tadi terkait dengan kebersihan lingkungan sekolah di SD Negeri Dedapsari. Tadi ada tentang pengolahan sampah organik dan non organik. Yang saya tanyakan, apa upaya Pak Reza supaya anak-anak dapat membedakan sampah organik dan non organik secara bertanya? Oke, kita langsung jawab saja Pak Ge, atau pertanyaan berikutnya? Oke, kita tampung dulu. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Oke, cukup. Kalau begitu satu pertanyaan monggo Pak Reza dijawab. Upaya Pak Reza untuk membedakan, menumbuhkan karakteristik anak bisa membedakan sampah organik dan non organik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Asri tentang upaya untuk membedakan sampah organik dan non organik. Ya, baik. Di sini saya akan mengajarkan kepada siswa untuk bahwa sampah terdiri berbagai jenis, yaitu sampah yang bisa dipilah dan diolah, sampah yang bisa diolah dan sampah yang tidak bisa diolah. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Begitu Bu Asri, apakah sudah cukup puas dengan jawabannya? Oke, menambahkan. Saya menambahkan sedikit ya Pak Reza untuk menambahkan. Tadi pertanyaan dari Asri tadi, bagaimana cara menanamkan pada siswa membedakan sampah organik dan non organik? Ya, itu sudah bagus banget jawabannya, yaitu sampah yang bisa diolah kembali dan tidak. Nah itu lebih, kalau saya menambahkan nantinya ke depannya Pak Reza bisa menambahkan di dalam itu yang membedakan itu sing termasuk organik itu yang mana toh?
Nah, yang tidak organik yang mana? Jadi contohnya misalnya termasuk organik, oh misalnya daun bungkusnya daun, gitu. Terus daun-daun yang bungkusan itu termasuk sampah organik. Tapi kalau plastik, nah itu masuk organik atau non organik? Nah, itu. Jadi saya kira itu Bu Asri puas ya. Nah, gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani atas tambahannya. Jadi mungkin di tong sampahnya itu disediakan yang masuk organik itu apa saja. Bisa berupa tulisan ataupun gambar. Mungkin seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, untuk acara sesi tanya jawab kita cukupkan sekian. Untuk selanjutnya yaitu acara sesi penandatanganan berita acara. Laporan hasil orientasi P3K yang pada kesempatan pagi hari ini akan ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Dadap Sari, Surakarta kepada Ibu Sinari SPD. Kami mohon untuk maju ke depan. Sampai kelima ya tadi. Nah itu tolong itu dilaksanakan. Itu program 5 tahun atau tahap. Saya tadi membacanya itu tahun. Itu tahapan atau tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tolong nanti itu dijelaskan. Kalau misalnya tahap pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Kalau tahun itu dilaksanakan dalam jangka waktu lama 5 tahun. Gitu ya. Tolong nanti di dalam membuat laporannya itu juga begitu ya. Yang sulit memang membedakan sampah. Dan nanti saya mohon kepada Pak Desa program itu dilaksanakan. Kalau perlu di dalam bank sampah itu diberi beberapa gambar. Oh, nek organik masuk organik ya apa toh? Mas yang tidak organik mana toh? Begitu ya. Kalau saya mohon nanti dilaksanakan. Saya kira itu saya siap untuk menandatanganinya. Rangkaian acara pembelajaran pada seminar hasil laporan orientasi P3K oleh Muhammad Reza Pratama SPD. Bapak Ibu semuanya, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah direncanakan program oleh Pak Reza dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.